Ya Allah. Cepat bangunkan. Dilolita. Dilolita. Sebanyak 21 rumah toko atau ruko di Jalan Kolonel Sugiono, kawasan Pasar Sungai Durian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, ludes terbakar pada Minggu dini hari. Diduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik dari salah satu ruko yang memicu percikan api dan menyebar ke bangunan di sekitarnya. Angin kencang memperburuk keadaan dan menyebabkan api cepat meluas. Untuk memadamkan kobaran api, 7 mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Pusera Sintang dikerahkan. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 6 pagi. Akibat peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Lewat call center itu jam 3.11. Time responnya 5 menit menjadi jam 3.16 sudah berada di lokasi bersama-sama Pusera. 7 unit pemadam kita luncurkan ke sini dan 5 dari Pusera. Sama-sama bahu-bahu memadamkan ini, tapi karena angin yang kencang, persebaran api itu cepat ke kiri dan ke kanan sehingga 2 blok ini hangus. Salah satu pemilik ruko mengungkap kebakaran tersebut menghanguskan tokonya hingga tidak ada barang yang dapat diselamatkan. Tidak hanya karyawannya, udah tahunya barang udah hangus semua. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan oleh Satuan Reskrim Polres Sintang. Halo, selamat malam pemirsa. Pabrik produksi spandbon bahan pengganti kain di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran di mana api tiba-tiba muncul dan membakar bangunan pabrik. Bersama saya, Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Petugas damkar berupaya memadamkan api yang membakar pabrik yang memproduksi spandbon bahan pengganti kain di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur hari ini. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Api tiba-tiba muncul di gedung sebelah kiri area pabrik dan langsung membesar hingga menyambar ke sejumlah ruangan dan gudang penyimpanan bahan produksi. Untuk awal warga sekitar sudah tahu itu api sudah besar. Jadi untuk kronologinya belum pasti, tetapi untuk menurut warga sudah besar tadi untuk api, untuk laporan tadi. 20 unit mobil pemadam kebakaran dari berbagai sektor milik Pemkab Sidoarjo dan 4 unit PMK dari Pemkot Surabaya dikerahkan untuk memadamkan api. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, gerbong kereta api pembangkit di jalur Purwakarta Cikarang, Jawa Barat anjlok. Akibatnya, perjalanan kereta api komuter lain Walahar terganggu. Anjlok, guys. Gerbong bagian belakang kereta api pembangkit di jalur Purwakarta Cikarang, Jawa Barat anjlok. Akibatnya, perjalanan kereta api komuter lain Walahar Ekonomi terganggu. Humas PT KAI Daop 2 Bandung meminta maaf atas peristiwa ini. Perjalanan komuter lain Walahar kini dapat dilanjutkan kembali karena terdapat 2 jalur. PT KAI juga memastikan tidak ada korban dalam peristiwa ini. Rangkaian kita angkat, kita naik ke rel. Nanti prasarananya kita evaluasi, kita lakukan perbaikan biar segera bisa dilalui kembali. Berarti ada ketidaksempurnaan jalurnya? Nanti dengan kejadian ini prasarana jalurnya ada sebagian yang terganggu, tapi nanti kita akan perbaiki. Menurut penumpang,
Kereta anjlok saat baru keluar dari stasiun kereta api Purwakarta. Seluruh penumpang harus menunggu di stasiun Cibungur untuk melanjutkan perjalanan ke Karawang. Jalan dari mana mau ke mana? Dari Purwakarta, stasiun Purwakarta. Mau ke? Arah ke stasiun Kosambi. Tadi anjlok sih tengah-tengah, baru keluar dari Purwakarta tuh kereta anjlok jadi berhenti. Berhenti. Ini udah berapa lama Ibu berhenti? Tadi anjlok setengah 12-an, di baru jalan. Apa katanya Bu tadi? Ya keluar jalur itu, gerbong paling belakang, paling terakhir keluar jalur. Terus sekarang masih nunggu karena anjlok itu? Ya ini jalan tapi nggak ada AC. Petugas mengevakuasi gerbong kereta yang anjlok untuk memulihkan jalur serta memastikan keselamatan perjalanan kereta api. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ayus melaporkan. Stasiun Pasar Senen mengalami peningkatan jumlah penumpang yang ingin bepergian ke luar kota di masa libur panjang akhir pekan. Tidak hanya warga yang bepergian ke luar kota, sejumlah lokasi wisata di Jakarta juga dipenuhi oleh pengunjung. Keramaian terjadi di stasiun Pasar Senen Jakarta oleh warga yang hendak berlibur dengan menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh. Di momen libur panjang akhir pekan kali ini, sejumlah kota menjadi pilihan favorit masyarakat untuk berlibur seperti Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, dan Surabaya. Para penumpang sengaja memilih berlibur menggunakan kereta api karena efisiensi waktu dan harganya yang terjangkau. Libur panjang tidak saja dimanfaatkan sebagian warga untuk bepergian ke luar kota, namun juga dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di sejumlah lokasi wisata di Jakarta. Salah satu yang menjadi favorit warga ialah Pantai Ancol yang berlokasi di Taman Impian Jaya Ancol. Selain tiket masuk yang terjangkau, pengunjung juga bisa menikmati beragam sarana rekreasi seperti wahana air atau hanya sekedar duduk santai menikmati keindahan suasana pantai. Pihak pengelola memprediksi kunjungan ke Pantai Ancol di masa libur panjang mencapai 30 hingga 40 ribu pengunjung per hari. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, seorang siswa salah satu sekolah elit di kawasan Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan diduga menjadi korban perundungan. Pihak sekolah pun angkat bicara menanggapi kasus yang sempat viral ini. Didampingi kuasa hukumnya, korban dugaan bullying atau perundungan di salah satu sekolah elit di Simpruk mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Dari hasil pertemuan dengan penyidik, korban mendapatkan penjelasan jika kasus yang telah dilaporkan sejak 31 Januari lalu telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Kuasa hukum korban menyebut atas perundungan yang dialami, kliennya harus menjalani perawatan di rumah sakit dan tidak bisa mengikuti proses belajar selama berbulan-bulan. Korban kasus bullying, pelecehan seksual, kekerasan, pengeroyokan yang berakhir di rumah sakit, sehingga proses belajarnya pun ya dari adik kita ini sudah memakan waktu sekian bulan tidak sekolah. Sementara itu pihak sekolah pun angkat bicara terkait kasus yang sempat viral ini. Melalui kuasa hukumnya, pihak sekolah menerangkan rekaman CCTV yang merekam aksi sekelompok siswa tersebut tidak menunjukkan adanya penganiayaan, melainkan hanya ada 2 orang siswa yang sedang berkelahi di toilet yang melibatkan korban dan ditonton siswa lainnya. Ternyata di sana itu yang terjadi adalah adanya misalnya siswa ini sepakat untuk bertinju. Apa istilahnya itu kelahi. Nanti kita lihat ya. Jadi mereka mengajak berkelahi, mereka merangkul, tidak ada pengeroyokan. Jadi 1 lawan 1 berkelahi, setelah itu selesai. Manajemen BINUS bertanggung jawab dan sudah melakukan apa-apapun yang diperlukan. Dalam menangani kasus ini, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV dan akan melakukan gelar perkara dalam waktu dekat.
Kita sudah memanggil 18 orang saksi yang sudah kita periksa. Kemudian semuanya sudah kita mintain keterangan. Gitu. 18 saksi itu termasuk pihak sekolah atau bagaimana? Betul, jadi dari pihak sekolah, kemudian saksi-saksi yang melihat, mendengar, itu yang jelas. Korban, lapor, itu udah kita periksa semua. Korban berharap 4 terduga pelaku yang dilaporkan segera diproses secara hukum sebagai efek jera agar kasus perundungan tidak lagi terjadi di lingkungan sekolah. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dan komedian Cak Lontong akan ikut bertarung di Pilgub Jakarta. Ketiganya ditunjuk sebagai ketua tim sukses oleh 3 pasangan yang akan berlaga. Tiga bakal pasangan calon di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 telah menunjuk ketua tim sukses masing-masing. Pasangan dari jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, menunjuk mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari sebagai ketua tim sukses. Menkes di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tak berjuang sendirian. Ia ditemani aktivis buruh Mirah Sumirat. Sebelumnya, Siti Fadila juga ikut mengantarkan pasangan Dharma Kun mendaftar ke KPU akhir Agustus lalu. Sementara itu, pasangan yang diusung koalisi Indonesia Maju atau KIM+, Ridwan Kamil Suswono, menunjuk politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria sebagai ketua tim sukses. Arza dipilih karena dinilai telah berpengalaman sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Rencananya RK Suswono akan mengumumkan komposisi tim sesnya pekan ini. Ketua tim ses sudah fix Pak Ahmad Riza Patria. Hari Senin kita akan kumpul untuk merumuskan final tim ses secara besarnya. 70% saya sampaikan anak-anak muda, influencer, tokoh-tokoh masyarakat. Kayak jubir saya Mbak Angki kemarin kan. Terus ada jubir-jubir yang anak-anak muda juga. Jadi ketuanya sudah dikonfirmasi Pak Riza Patria bisa diwawancara. Adapun pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura, Pramono Anung Rano Karno, mengumumkan komedian Lis Hartono alias Cak Lontong sebagai ketua tim pemenangan. Dipilihnya Cak Lontong lantaran Pramono Rano ingin menciptakan politik yang riang gembira. Ketua tim pemenangannya pasti di luar dugaan semua, yaitu Cak Lontong. Karena kami ingin menyampaikan bahwa tim ini adalah tim yang bergembira ria tapi serius. Jadi Cak Lontong, nama Cak Lontong itu Cak Lontong Lis Hartono. Masa kampanye Pilkada serentak akan berlangsung pada 25 September hingga 23 November 2024. Selanjutnya, pemungutan suara digelar pada 27 November 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno menggelar rapat tim pemenangan perdana hari ini. Pramono Rano menegaskan komitmennya untuk mengusung politik riang gembira dan kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Bertempat di rumah pemenangan Jalan Cemara nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat. Rapat perdana tim pemenangan pasangan bakal calon gubernur wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno digelar Minggu siang. Rapat turut dihadiri komedian Lis Hartono alias Cak Lontong yang didapuk menjadi ketua tim ses Pramono Rano serta sejumlah anggota tim pemenangan lainnya. Rapat perdana yang membahas strategi pemenangan Pilgub Jakarta 2024 ini digelar tertutup selama 1 jam. Apa yang menjadi prinsip dari tim pemenangan ini, saya dan Bang Dul menyampaikan bahwa politiknya harus politik riang gembira. Maka tadi kami tertawa terbahak-bahak bersorak-sorak karena saya beruntung
Cawagup saya ini lucu banget, ketua tim suksesnya lebih lucu lagi. Jadi ketawa sampai hampir seperti menangis. Itu pun kita sudah siapkan apa saja, misalnya kita akan memasang CCTV di RT RW, kemudian kita akan membuat balai rakyat, kemudian kita akan meningkatkan insentif RT RW. Jadi ada beberapa program memang kita ingin lakukan. Dan tugas saya adalah bagaimana supaya tujuan dari Mas Pram dan Bang Dul membuat warga Jakarta bahagia ini bisa segera diwujudkan. Makanya kita ingin dalam mencapai membahagiakan warga Jakarta pun kita gunakan dengan cara-cara yang bahagia. Pramono Ranong menekankan tim sesnya tidak akan memanfaatkan politik identitas dan etnisitas dalam berkampanye dan berkomitmen akan menghadirkan politik riang gembira. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil hari ini belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan RK disambut dengan tradisi palang pintu khas Betawi. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil melakukan belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat Minggu siang. Kedatangannya pun disambut antusias warga dan sejumlah emak-emak yang langsung menghampiri RK untuk berfoto bersama. Dari Gambir ke Sukabumi, saya jauh-jauh datang ke sini, saya cuma satu hadir silaturahmi. Saat menuju Pasar Kambing, Ridwan Kamil disambut sejumlah seniman palang pintu. Menggunakan bahasa Betawi, dua seniman melempar pantun kepada RK sebelum memulai tradisi palang pintu Betawi untuk menyambut kedatangannya. Setelah itu, RK pun melakukan audiensi dengan Himpunan Pedagang Kambing Tanah Abang, sekaligus kunjungan silaturahmi dengan komunitas Betawi Jewara Tenabang. Sebagai calon gubernur, tugas terbesar saya di awal-awal proses ini adalah bersilaturahmi dan bertanya, kan? Dari Kuitang menuju Cikini, dari Gambir ke Sukabumi, saya datang jauh ke sini hadir untuk silaturahmi. Nah, dari hasil silaturahmi, saya mendapatkan banyak sekali aspirasi curhatan warga, yang insya Allah semuanya akan dimasukkan ke visi misi. Salah satu yang pertama adalah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu pesan dari ayah saya, Babe Idin, bahwa Jakarta boleh jadi kota global, tapi sejarah jangan dilupakan. Apalagi Tanah Abang dianggap pusat ya dari tahun 16, tahun 17-an sekian sudah ada kegiatan keekonomian di sini, yaitu hewan ternak. Karena masyarakat Betawi saat itu banyak pedagang kambing, mohon dilestarikan. Ridwan Kamil memastikan aspirasi yang disuarakan warga Jakarta terhadapnya akan menjadi bahan visi misinya sebagai bakal calon gubernur Jakarta 2024-2029. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, laga perempat final sepak bola putra antara Aceh melawan Sulawesi Tengah berujung ricuh. Pemain Sulawesi Tengah memukul wasit dan tuan rumah Aceh lolos ke semifinal dengan status menang walkout. Laga perempat final sepak bola putra antara Aceh melawan Sulawesi Tengah menyimpan sejumlah kekecewaan dari para pemain dan ofisial Sulawesi Tengah. Pada laga yang digelar di Stadion di Murtala Banda Aceh, tim Sulawesi Tengah sempat unggul lewat Alman Poru. Namun saat tim Sulawesi Tengah unggul, kepemimpinan wasit Eko Agus Sugiharto dianggap mulai berat sebelah ke tim tuan rumah. Puncaknya terjadi pada injury time babak kedua.
Wasit Eko Agus Sugiharto menunjuk titik putih saat pemain Aceh jatuh dalam kotak penalti. Hal ini membuat bek Sulawesi Tengah Muhammad Rizky Saputra menghantam wasit Eko Agus hingga ia angbruk dan diganti. Selain itu, tim Sulawesi Tengah memilih untuk walk out meski saat pertandingan sempat imbang 1-1. Buntut dari kerusuhan ini, manajer Sulawesi Tengah meminta Komisi Disiplin PSSI agar bisa memberikan sanksi tegas. Saya berharap juga kepada komisi yang menangani referee perwasitannya agar melakukan evaluasi, melakukan tindakan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh wasit. Itu yang kami harapkan. Sementara itu pihak PSSI mengecam keras kontroversi ini dan akan memberikan sanksi terberat bagi pihak-pihak yang terlibat. Dan Pak Ketum, Pak Erick Thohir sudah meminta dilakukan investigasi terhadap kejadian kemarin. Beliau langsung membentuk tim, ada komite hukum, komite yudisial, komite banding, komite keamanan, ini udah nyatu. Bahkan Komdis ini akan nyatu langsung melakukan investigasi, mengusut tidak hanya pertandingannya, sampai siapa yang ada di belakang pertandingan itu, supaya bisa diketahui kejadian sebenarnya. PSSI juga menilai peristiwa ini mencoreng kehormatan sepak bola Indonesia yang mulai menunjukkan titik cerah. Dan untuk mencegah peristiwa serupa, PSSI akan menugaskan wasit dari Liga 1 dan Liga 2 untuk memimpin pertandingan semifinal dan final sepak bola putra PON ke-21. Cabang olahraga anggar putri Provinsi Riau menambah 1 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara di nomor floret beregu putri. Medali emas ini terasa spesial karena menjadi medali emas pertama yang diraih kontingen ini. Tim anggar beregu putri Provinsi Riau kembali meraih medali emas pada cabang olahraga anggar PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 pada nomor floret beregu putri, yaitu Ayu Pani, Atika Floriana, dan Nur Hayati. Atlet anggar putri Provinsi Riau, Atika Floriana, mengungkapkan kebahagiaan dirinya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kemenangan medali emas yang pertama mereka raih di PON, sehingga menjadi kebanggaan tersendiri. Memiliki tim yang luar biasa, jadi ini makanya bisa dapat. Semoga floret putri selalu mendapatkan emas di PON selanjutnya. Itu Riau. Sementara medali perak diraih Jawa Barat yang diperkuat Dewi Supriyati, Alida Siti Odet Raguna, dan Dita Puspadewi dengan catatan skor akhir 4529. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Tim menembak Jawa Barat memboyong 2 medali emas pada nomor 10 meter air rifle pada PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Tim Jawa Barat kompak mendapatkan medali emas baik dari tim putra dan tim putri. Tim penembak beregu putra dan beregu putri dari Jawa Barat kompak meraih medali emas secara bersamaan pada nomor 10 meter air rifle cabang olahraga menembak yang berlangsung di lapangan tembak Rindam Mata IE Aceh Besar. Jawa Barat mendapatkan skor paling tinggi pada nomor perlombaan ini dengan skor 1.866 poin. Sementara posisi kedua diraih tim dari Jawa Tengah dengan skor 1.863 poin. Posisi ketiga medali perunggu diraih tim dari Bangka Belitung dengan skor 1.862 poin. Setidaknya ada 14 tim dari berbagai provinsi, nilainya tidak terlalu jauh antara satu tim dengan tim lainnya yang turun dalam cabang olahraga menembak nomor 10 meter air rifle tersebut. Citra Dewi Resti mengatakan ia sangat bangga dengan perolehan medali emas dan medali akan dipersembahkan kepada daerah dan keluarganya. Atlet cabang olahraga menembak Jawa Barat kini telah memperoleh 4 medali emas. Terutama dari Provinsi Jawa Barat sudah memberikan dukungan, doa, dan memfasilitasi kami selama kemarin training camp. Totalnya sementara untuk Jawa Barat baru 4 emas.
Cabang olahraga menembak ini memperebutkan sebanyak 40 nomor dengan jumlah atlet yang dilibatkan dalam kompetisi sebanyak 316 atlet yang berasal dari 33 provinsi di Nusantara. Dari Aceh Besar, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews Malam. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di inews.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syafaati Suryo, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.